فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwatiddin, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita pada kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Kita tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan hak Allah yang bisa dituntut dari hamba-hambanya. Pada pertemuan malam ini kita masuk pada bab yang keempat dengan judul bab Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, menyeru kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Ada dalam bab ini menyeru kepada tauhid. Telah kita sebutkan tentang keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab-kitab sebelumnya atau bab-bab sebelumnya, bahwa setelah kita mengetahui dengan pasti bahwa tauhid merupakan hak Allah yang harus dipenuhi, hukumnya wajib, merupakan tujuan Allah menciptakan umat manusia, tujuan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab, kewajiban pertama kali Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Terus lagi susulkan dengan keutamaan tauhid yang begitu banyak, menghapus dosa-dosa, menggiring ke dalam surga, mencegah untuk masuk ke dalam neraka. Serta keutamaan tauhid yang lain juga adalah bagi siapa yang merealisasikannya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Konsekuensi dari tauhid yang lainnya adalah untuk pelaku tauhid hendaknya merasa khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Dan bab ini mengajarkan kepada kita tentang mendakwakan tauhid adalah bagian dari pengamalan tauhid itu sendiri. Dengan kata lain bahwasanya seseorang yang telah mengamalkan tauhid juga memiliki kewajiban untuk mendakwakan tauhid itu kepada orang lain. Setelah kita baca landasan hukum yang pertama berupa ayat dari surat Yusuf, kita akan masuk pada pembacaan dalil berikutnya berupa dua hadis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, hadis yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu, kita lihat dulu dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, mengutusnya dengan tujuan mendakwakan Islam, jadi dai. Beliau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, kepada Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kata beliau, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ketika itu Yaman, di zaman Nabi SAW diduduki oleh
bangsa Habasyah di Son'a yang berpengaruh agama Nasrani. Mereka Ahlul Kitab di zaman tersebut. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, jadikanlah yang paling pertama kali engkau dakwakan mereka syahadatu alla ilaha illallah, mempersaksikan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kita baca riwayat tambahan. Kami terdapat di sini intinya, kemudian kita kaitkan dengan judul bab di atas. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, itu Imam Bukhari yang ini, ila ayyuhidullah, ya falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah. Jadi kata yang paling pertama kali yang pada dakwahi mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dianjurkan untuk berdakwah ke jalan tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Apabila mereka, yakni Ahlul Kitab tadi yang kau dakwahi di negeri Yaman, taat kepada engkau dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat sehari semalam. Setelah tauhid, mereka taat kepada engkau dalam hal tersebut, mengikuti engkau dalam hal tersebut, dalam tauhid. Setelah itu pada urutan yang kedua, bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka beritahu akan hal tersebut tentang salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka telah taat kepada engkau dalam hal tersebut, yang kedua, telah taat dalam masalah salat, setelah tauhid salat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah secara umum, wa ila di sini kita adalah zakat. Zakat yang fardu. Nah, urutan ketiga dari rukun Islam. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Dipungut dari orang-orang kaya di kalangan mereka, dibagikan, dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Zakat diambil dari orang kaya, diserahkan, dikembalikan kepada orang-orang miskin. Zahir hadis ini demikian. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Apabila mereka telah taat kepada engkau dalam hal tersebut, waspadalah untuk mengambil harta mereka yang mulia. Ambil zakat, namun jangan harta yang berharga sama mereka. Ambil yang Allah. Nah, tetapkan dalam Al-Quran dan hadis untuk diambil zakatnya. Jangan mengambil sesuatu yang milik mereka berharga. Karena kenapa? Wattaqi da'watal madlum. Khawatirlah, hendaknya ada rasa takut terhadap doa orang-orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Artinya kalau kita mengambil sesuatu yang milik harta orang, kemudian orang tersebut tidak ridho ketika hartanya diambil, meskipun dengan tujuan untuk zakat. Harta yang qaraib, sesuatu yang milik mereka berharga, sebenarnya bukan wajib zakat. Nah, bisa jadi mereka mendoakan kejelekan. Waspadalah tentang doa orang yang terdolimi, karena tidak ada penghalang antara orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doanya. Nah, sampai di sini hadisnya. Terakhir kata penulis, akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang berdakwah kepada kalimat tauhid, nampak jelas sekali ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang dai di jalan Allah, yakni Mu'adz bin Jabal. Untuk apa? Untuk mendakwakan tauhid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dengan satu tujuan, apa itu? Berdakwah di jalan tauhid. Penguat akan judul bab di atas bahwasanya seorang yang telah mengamalkan tauhid hendaknya bukan untuk pribadi dia, tapi juga didakwakan kepada orang lain. Tergantung dari kemampuannya. Mampu untuk mendakwakan umat seluruhnya, dia dakwakan secara umum. Mampu untuk hanya mendakwakan karib kerabatnya, karena kemampuan dia sebatas itu. Nah, wajib bagi dia. Paling minimnya adalah wajib bagi dia untuk mendakwahi keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sesuai dengan kemampuannya. Dan perhatikan, ini adalah sesuatu yang apa? Wajib. Mendakwakan tauhid adalah wajib. Namun sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak sempurna tauhidnya seseorang kecuali dia juga berusaha dan berupaya untuk mendakwakan tauhid itu sendiri. Ini konsekuensi. Kalau tidak, tauhidnya tidak sempurna. Nah, jadi ini giring kita tentang tauhid adalah didakwahi agar orang lain juga merasakan nikmatnya tauhid sebagaimana kita pelaku tauhid merasakan nikmatnya tauhid. Nikmat tauhid dan apa telah lewat di depan tentang keutamaannya, kemuliaannya, kelebihannya dan seterusnya. Gamblang dan sangat jelas bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mendakwakan tauhid. Mu'adz bin Jabal di kala tersebut dijuluki sebagai seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang di masail poin-poin yang bisa dipetik dari hadis ini pada masail dengan jumlah sekitar 20-an atau bahkan 30 kita akan baca nantinya. Landasan hukum yang berikutnya. Yang ketiga, namun berupa hadis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, walahuma an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Walahuma milik mereka berdua, jadi kembali kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksi hadis ini milik Imam Bukhari dan milik Imam Muslim. Dari Sa'ad bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat yang mulia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata pada waktu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar. Kata beliau, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Nah, beliau melakukan semacam sayembara. Kata beliau, aku akan berikan bendera esok hari kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Allah akan membukakan kemenangan dengan perantara kedua tangannya. Belum dipastikan siapa. Disebutkan secara tersembunyi. Pertama-tama dari hadis ini, potongan dari sini sebelum kita baca lanjutannya, bahwa yang maksud dengan bendera ini adalah bendera kepemimpinan. Kata alur cerita perang Khaybar, barakallahu fikum, terjadi dengan sangat sulit, susah, tidak mudah. Khaybar ungkapan tentang suatu kampung berisikan komunitas penduduk Yahudi. Yang kampung mereka berisikan benteng-benteng. Ada yang besar, ada yang kecil, jumlahnya sekitar belasan. Nah, sangat sulit untuk menembus benteng. Kampung saja apabila ada penduduknya belum tentu bisa menembus, apalagi benteng yang begitu kokoh. Ingin diserang. Isinya adalah komunitas Yahudi. Hari pertama ingin dijebol. Nah, tak berhasil. Bahkan berjatuhan korban yang begitu banyak dari kalangan kaum muslimin, para sahabat. Hari kedua juga belum berhasil. Hari ketiga juga belum berhasil. Akhirnya Nabi SAW mengatakan perkataan ini. Buat sayembara.
Isi perkataan tersebut, aku akan berikan bendera kepemimpinan esok hari kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Kemudian poin terakhir, Allah akan membukakan kemenangan bagi kaum muslimin dengan perantara kedua tangannya. Namun tidak bisa diketahui siapa di awal kisah ini. Kita baca lanjutannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yutaha. Orang-orang bermalam pada malam tersebut setelah mendengar sayembara ini, bergadang memperbincangkan siapa kira-kira yang dimaksud, siapa yang ingin diberikan bendera kepemimpinan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun dan Rasulnya cinta kepada dia. Subhanallah, semuanya ingin. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Pagi harinya, ini karena kemarin malamnya mereka tidak bisa tidur, bergadang semalam suntuk, penasaran siapa kira-kira. Akhirnya esok pagi harinya mereka bergegas pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengharap dialah yang diberikan bendera tersebut. Bahkan pada sebagian riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ma kuntu an atamanna al-khilafata illa lailata idzin. Tak pernah terbetik dalam pikiranku untuk menjadi seorang pemimpin kecuali malam tersebut. Nah, karena pemimpin ini mulia, dapat jaminan bahwasanya Allah cinta kepada dia, Rasulullah SAW cinta kepada dia. Semuanya mengharap, akulah orang yang diberikan bendera kepemimpinan tersebut. Faqala, akhirnya Nabi SAW mengatakan setelah hadir khalayak ramai yang seluruhnya mengharap dia dan diberikan bendera kepemimpinan, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Beliau bertanya. Nah, faqila huwa yashtaki ainain. Dikatakan kepada beliau jawaban dari pertanyaan beliau, nah, Ali bin Abi Thalib mengeluh tentang kedua matanya, kedua matanya sakit. Kedua matanya sakit. Farsalu ilai. Akhirnya mereka pergi menjemputnya, memanggilnya. Arsalu artinya mengutus. Arsalu ilai artinya memanggil seorang untuk datang. Fa'utiya bihi, akhirnya dia pun didatangkan. Fabasaqa fi ainai, beliau pun meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Meludah ringan, bukan meludah banyak. Tarik dahak. Kemudian meludah. Nah, bukan seperti itu. Meludah ringan. Ini berkah. Setelah meludah, beliau doakan. Wada'alah. Nah, bukan intinya pada meludah. Dan ini tidak berlaku kepada selain beliau. Jangan ada anak kita meludah. Nah, anak kita atau orang lain datang mengeluh matanya, kita ludahi matanya biar sembuh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan kisah tentang sang pendusta Musailamah al-Kadzdzab mengaku-ngaku nabi. Ketika mendengar kisah dari Nabi SAW semacam ini, dia pun ingin melakukan hal yang sama. Dia mengaku bahwasanya ludah dia bisa menyembuhkan mata. Datang seseorang membawa seseorang yang matanya asal muasalnya sakit ringan. Didatangkan kepada Musailamah al-Kadzdzab, kemudian dia lakukan seperti hal semacam ini. Musailamah al-Kadzdzab meludahi matanya, malah jadi buta. Nah, bukan sembuh, malah jadi buta. Bukan obat, tapi racun. Kita lanjutkan kata Nabi SAW di sini, atau kata Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, perawi hadis. Fabasaqa fi ainai wa da'alahu. Nah, akhirnya beliau pun meludah ringan ke kedua matanya, kemudian berdoa penyembuhan kepada Allah. Fabari'a ka'allam yakun bihi wajah. Akhirnya sembuh, seakan-akan tidak pernah tersentuh rasa sakit, tidak pernah tersentuh penyakit. Nah, berkah dari doa Nabi SAW. Fa'atahu ar-raya, kemudian beliau berikan bendera tersebut. La ilaha illallah. Kita beriman kepada takdir. Begitu banyak sahabat yang hadir, seluruhnya berambisi untuk mendapatkannya, ternyata bukan dia. Ali bin Abi Thalib terhalangi karena sakit matanya, ternyata dialah sebagai orang pilihan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai kepada seseorang bukan karena dia berambisi untuk mendapatkannya.
Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu, siapapun yang mau menghalanginya tidak akan pernah bisa. La mu'tiya lima mana'ta. Nah, ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lanjut hadisnya, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umfud ala rislik hatta tanzil bisahatihim. Jadi, kata dari sini, hentikan sejenak sampai engkau turun di hadapan mereka. Jangan dilanjutkan dulu. Engkau adalah pemimpin perang, tujuannya untuk memerangi mereka. Namun sebelum engkau memerangi mereka, hentikan sejenak peperangan. Tsumma da'uhum ila al-Islam. Datang kepada mereka, paling pertama adalah dakwahi dulu mereka ke dalam agama Islam. Sebelum diperangi, didakwahi dulu. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Beritahukan kepada mereka terhadap apa yang wajib bagi mereka tentang hak Allah. Yakni ibadah, yakni tauhid. Hak Allah adalah tauhid. Hak Allah adalah ibadah. Ini dulu didakwahi sebelum mereka diperangi. Terakhir kata beliau, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara engkau, niscaya itu adalah lebih baik daripada engkau memiliki harta onta merah. Onta merah adalah di zaman tersebut simbol akan kekayaan, simbol akan keistimewaan. Onta sesuatu yang sangat berharga, di antara hewan ternak yang paling mahal. Tambahkan lagi dengan na'am, julukan terbaik dari jenis onta. Namun harta benda duniawi tak sebanding dengan seseorang yang kita bisa berikan hidayah kepada dia. Jadi maksud dari potongan hadis yang terakhir ini. Terakhir kata penulis, yadukun yakhudun. Pada perkataan di atas, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Orang-orang pada malam tersebut tidak tidur semalam suntuk bergadang memperbincangkan siapa kira-kira, dengan penuh penasaran dan berharap mereka lah yang diberikan, salah satu di antara mereka. Poin inti dari hadis ini, barakallahu fikum, perhatikan tentang kisah yang penulis bawakan kepada kita dari perang Khaybar. Perang, namanya perang, artinya dia ingin menumpahkan darah, membunuh, mengangkat senjata. Namun sebelum ditempuh langkah tersebut, paling pertama beliau anjurkan adalah untuk didakwahi. Mendakwahi siapa? Mendakwahi ahlul kitab, mendakwahi Yahudi. Sebagaimana berperang adalah wajib, jihad adalah wajib, tidak berpindah ke langkah yang kedua ini kecuali setelah menempuh langkah yang pertama. Apa itu? Didakwahi. Karena non-muslim, barakallahu fikum jami'an, berikan kepada mereka salah satu di antara 3 opsi pilihan. Paling pertama adalah dakwakan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau enggan untuk hal tersebut, berikan mereka pilihan yang kedua. Kalau masih mau tetap tinggal di kawasan kaum muslimin, bayar pajak. Berhukum dengan hukum Islam, tapi kalian bayar pajak kalau tidak mau masuk agama Islam. 2 opsi ini tidak dipenuhi, tidak dipilih salah satunya. Berikan mereka pilihan yang kedua, yakni ditumpahkan darah, diperangi. Inti hadis ini keterkaitannya dengan judul bab bahwa tauhid didakwakan bahkan di momen-momen genting seperti ini, sebelum diperangi, sebelum diangkat senjata, sebelum ditumpas darah mereka, sebelum dikerasi, didakwahi dulu. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang wajib kecuali wajib yang serupa. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang wajib kecuali wajib yang serupa. Ini kaidah. Maksudnya kewajiban tidak bisa runtuh kecuali ada kewajiban lain yang bergandengan dengannya. Ketika jihad adalah wajib, tidak akan gugur kecuali dengan satu hal ini. Didakwahi dulu, kalau tidak mau baru berpindah kepada kekerasan. 3 dalil berupa 1 ayat, kemudian 2 hadis. Inti dari judul bab di atas tentang kesempurnaan tauhid seseorang adalah ketika dia pun mendakwakan tauhid tersebut dengan tanda kutip semampu dia. Masing-masing kita mampu untuk mendakwakan tauhid dalam ruang lingkup paling kecil dia.
Mampu mendakwai umat karena dia memiliki 6 basirah yang ditunjuki dengan ayat pertama, ilmu, wawasan, pengetahuan tentang tauhid. Kemudian teknik dan metode dakwah, dia dakwahi umat secara umum. Nah, tidak mampu untuk ruang lingkup yang besar, dia berpindah kepada ruang lingkup yang paling kecil, paling tidak. Nah, karib kerabatnya, familinya, handai taulannya, keluarga dekatnya. Paling minimnya lagi, ketika dia tidak memiliki kemampuan, mungkin akan berhadapan dengan hal-hal yang akan menyakiti dia, musuh-musuh dakwah. Paling sedikitnya adalah berdakwah kepada keluarga. Masing-masing kita punya keluarga. Anak memiliki orang tua, didakwahi orang tuanya. Orang tua memiliki anak, orang tua mendakwahi anaknya. Suami memiliki istri dan kebalikannya, istri memiliki suami, semuanya. Ketika anggota keluarga kita menyelisihi tauhid, terjerumus ke dalam 6 unsur-unsur kesyirikan, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Ketika kita tidak mendakwahi, berarti tauhid kita belum sempurna. Ini bagian dari kelengkapan tauhid. Kelengkapan mengamalkan tauhid adalah mendakwakan tauhid itu sendiri dari 3 dalil yang telah kita baca. Nah, ini landasan hukum dalam bab ini. Kita akan baca masail yang bermaksud adalah poin-poin pelajaran yang bisa dipetik dari 3 dalil dalam bab ini. Fihi masail. Al-ula, yang pertama, anna da'wata ila tauhid tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah bahwasanya mendakwakan kepada tauhid adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari perkataan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, diserukan dengan suara yang lantang tanpa perlu takut dan bimbang. Ini adalah jalanku. Apa jalan beliau? Aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu pengetahuan aku dan bersama orang-orang yang bersamaku. Nah, dari ayat ini boleh katakan bahwasanya orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode mereka adalah berdakwah kepada tauhid. Dengan catatan semampunya. Nah, masing-masing kita mampu untuk mendakwakan anggota keluarganya paling sedikit. Kemudian barakallahu fikum berdakwah. Nah, media dakwah banyak. Bahkan seseorang yang tidak memiliki ilmu dalam hal berdakwah, dia bisa berdakwah dengan media yang lainnya. Dia bisa ikut berperan aktif dalam berdakwah meskipun dia bukan dari kalangan alim ulama. Nah, berdakwah dengan tenaga, berdakwah dengan harta, berdakwah dengan meluangkan waktu untuk terlaksananya dakwah, termasuk berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im." Yujahiduna fi sabilillah. Nah, ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang Allah akan gantikan ketika kalian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan gantikan posisi kalian dengan orang-orang yang datang setelah itu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Jalan Allah bisa berupa apa saja, harta, benda, waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita dermakan. Nah, dan seterusnya. Ketika dakwah adalah wajib, kemudian seseorang mungkin bukan dari kalangan alim ulama yang memiliki pengetahuan untuk berdakwah, dia bisa berdakwah dengan media apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Engkau mampu untuk berdakwah dengan harta, silakan berdakwah dengan harta. Bantu para penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka dari alim ulama. Engkau memiliki waktu yang engkau bisa luangkan, hadiri majelis ilmu termasuk metode dakwah kepada tauhid. Engkau memiliki tenaga yang kau bisa kerahkan demi terlaksananya dakwah tauhid Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdakwah. Jadi tidak ada alasan bahwasanya aku bukan alim ulama, aku tidak mau berdakwah. Engkau punya apa? Silahkan engkau dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdakwah. Karena perhatikan bahwasanya
Siapapun yang mengaku ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi dia untuk berdakwah dengan kemampuan dia. Bisa dipahami, tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Kalau tidak, tauhid kita tidak beres. Kalau tidak, tauhid kita tidak sempurna. Jadi konsekuensi dari tauhid pada bab keempat. Sebelum kita baca nanti selengkapnya tentang sampai pada bab yang ke-60, ini baru awal-awal bahwasanya tauhid membutuhkan rijal dakwah. Tauhid membutuhkan kepada para penyeru kepadanya. Beliau sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mewajibkan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama. Perhatikan tentang apa amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal. Pertama adalah berdakwah. Berdakwah kepada apa? Terakhir disebutkan ilallah, jalan Allah adalah subhanallah, mensucikan Allah, berdakwah kepada tauhid. Kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah bahwasanya berdakwah kepada tauhid butuh dengan basiro. Apa itu basiro? Ilmu. Ketika ada para penyeru dengan basiro, berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, butuh bantuan, butuh dukungan, butuh sokongan tangan dari belakang. Siapa yang memiliki tenaga, luangkan tenaganya. Siapa yang memiliki waktu, luangkan waktunya. Siapa yang memiliki harta, dermakan hartanya demi terlaksananya ayat ini di permukaan bumi. Ini poin pertama. Al-ula yang kita petik dari ayat 6 surat yang ke-108 surat Yusuf. Dalam ayat ke-108 surat Yusuf. Asalnya yang kedua, at-tanbih 'alal ikhlas. Peringatan tentang ikhlas. Bahwasanya berdakwah butuh ikhlas. Tidak terdapat lafaz ikhlas di dalam ayat. Tidak terdapat lafaz ikhlas dalam 2 hadis. Namun diambil dari mana? Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah, bukan kepada diri pribadi. Jadi orang-orang yang menyeru kepada diri pribadi, berarti dia tidak ikhlas. Kalau menyeru kepada diri pribadi artinya kalau orang ikuti, dia terima, kalau orang tidak ikuti dia marah. Tapi kalau menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan kesesatan. Dia berdakwah, orang tidak ikuti, dia enggak perlu marah. Yang di atas yang menentukan. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tidak perlu emosi, tidak perlu marah. Ini kata beliau bahwasanya diambil dari poin-poin. Pelajaran dari landasan hukum ayat dan hadis, berdakwah kepada Allah dengan ikhlas. Kata beliau, lianna katsiran law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Karena kebanyakan orang seandainya dia berdakwah kepada al-haq, namun ternyata dia berdakwah kepada diri dia sendiri. Berdakwah untuk mengikuti diri dia. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tanda-tanda seseorang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada dirinya, dia tidak mengharap apapun dari dakwah dia, tidak mengharap pujian. Tidak perlu dipuji. Orang puji enggak dipuji enggak penting. Intinya Allah yang memuji. Tanda-tanda seorang tersebut ikhlas berdakwah kepada Allah, tidak berdakwah kepada diri sendiri adalah tidak mengharap pemberian sedikit pun. Kalau dia berdakwah kemudian minta bayar, ayo bayar, berarti dia berdakwah kepada diri dia sendiri karena dia butuh bayaran. Padahal dalam Al-Quran, para nabi dan rasul mereka selalu berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta sesuatu apapun. Dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaum ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Seorang pengikut Nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang menyeru yang mereka tidak meminta bayaran akan dakwahan mereka. Tanda yang begitu jelas dan gamblang bahwasanya orang tersebut berdakwah kepada diri dia sendiri. Ketika berdakwah kemudian minta bayaran, yang hadir ke majelisku bayar. Diputarkan, digilir dalam majelis tersebut kotak infak, kotak amal. Sebagian ikhwan mengatakan kotak maksiat, kotak dosa. Kotak amal, kotak infak tidak pernah ada di zaman dahulu.
Kemudian tanda-tanda seseorang juga berdakwah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyeru kepada diri dia sendiri. Dia enggak peduli orang terima atau tidak. Nah, orang terima alhamdulillah, dia senang dapat pahala. Orang tidak terima bukan berarti tidak dapat pahala. Dia dapat pahala karena sudah capek, sudah meluangkan waktunya. Tapi sebagian orang kalau kita dapati berdakwah bukan kepada Allah tapi kepada diri dia sendiri, ketika ada yang salah dia marah. Dia kena, dia emosi. Kenapa enggak ikuti aku? Nah, tanda-tanda orang yang menyeru kepada diri sendiri tidak kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah semisal, dia enggak berani untuk menyebutkan kesalahan orang. Karena dia mengatakan kalau menegur tentang kesalahan orang tersebut akan lari, berarti dakwah dia tidak diterima. Berarti ayo kita kumpul semuanya. Yang penting rame-rame. Masaku banyak, pengikutku banyak. Terserah isinya tong sampah atau bukan. Nah, intinya kalau seorang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak peduli. Siapapun yang di hadapan dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tak segan-segan untuk mengatakan, "Wahai fulan, engkau salah." Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Aku tidak sampaikan aku yang salah. Engkau salah melakukan dosa, aku tidak menegur, aku juga salah. Sama-sama salah. Kalau begitu ditegur siapapun dia. Karena intinya adalah mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Selain tanbih bahwasanya yang namanya dakwah kepada tauhid adalah wajib, jangan lupa satu hal bahwasanya hendaknya ikhlas. Karena begitu banyak orang mengaku pelaku tauhid, hanya saja tauhidnya dia tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dan terbukti banyak hanya sekedar pengakuan di lisan bahwasanya mendakwakan kepada tauhid, tapi minta bayaran dari 6 orang-orang yang hadir di majelisnya dia, wallahul musta'an. Ats-tsalisah, poin pelajaran yang ketiga masih diambil dari ayat. Annal basirata minal fara'id, bahwasanya basirah bagian daripada kewajiban. Yang telah kita sebutkan kemarin, basiro artinya adalah ilmu, wawasan ilmu. Nah, ini bagian daripada kewajiban. 3 hal yang paling pertama terbetik dalam ayat yang ke-108 surat Yusuf. Paling pertama adalah pengakuan hadihi sabili. Perhatikan bahwasanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengakui bahwasanya ini adalah jalanku. Apa jalan beliau? Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Jalan beliau adalah 3 hal. Pertama, ad'u, beliau berdakwah. Kemudian yang kedua adalah ilallah, berdakwah kemana? Ke jalan Allah, bukan ke jalanku. Jangan mengikuti aku, jangan contoh aku, tapi contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdakwah yang kedua adalah di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ala basirah, dengan ilmu. Jadi jangan pernah coba-coba untuk berdakwah, terjun ke dunia dakwah tanpa berfondasikan ilmu. Wah, apa yang akan engkau dakwakan? Seperti yang kita dapati, begitu banyak dakwah di luar sana, tapi tanpa ilmu akhirnya mereka berdakwah kepada kejahilan, menyelisihi dalil. Nah, dakwah tanpa ilmu. Bermodalkan hadis dari Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat", sampaikanlah dari aku meskipun cuma 1 ayat. Baru punya 1 ayat dia pergi berdakwah. Padahal 6 ayat Al-Quran bukan cuma 1 ayat, begitu banyak. Kalau tidak paham akan 1 ayat, baru paham 1 ayat, tidak paham akan 1 ayat, padahal ayat di dalam Al-Quran juga ada yang mutasyabih, ada yang muhkam, ada yang khos, ada yang am. Nah, ada perintah, ada larangan. Semuanya harus saling berkesinambungan. Kalau baru memahami 1 ayat, kemudian memberikan diri untuk terjun ke dunia dakwah, yang dia dakwakan hanyalah kejahilan. Perhatikan kata beliau di sini. Basyiro adalah faraid. Termasuk kewajiban ada dalam diri seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanbih bahwasanya ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Ilmu adalah kitab dan sunnah. Memahami kitab, memahami sunnah, memahami Al-Quran, memahami hadis. Inilah ilmu. Bukan cuma sekadar memiliki ilmu yang diistilahkan dengan orang ilmu ladunni. Nah, kalian harus sudah ilmu kalian kurang karena ilmu kalian itu dari orang mati kepada orang mati. Sanadnya haddatsana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu ladunni artinya adalah haddatsani qalbi an rabbi. Nah, Allah mewahyukan kepada hatiku, itu yang aku sampaikan.
Jadi menganggap bahwa setiap orang bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan bahwasanya ilmu tidak didapati dari majelis ilmu seperti, tapi ilmu dapati dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bersemedi di kuburan wali fulan 40 hari 40 malam. Nah, itulah akan turun ilmu. Akan turun ilham. Nah, bukan dari Allah, dari syaitan. Dengan ilmu, seseorang yang tidak memiliki ilmu hendaknya jangan tampil di hadapan umat mengaku seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'ah yang keempat, min dalail husni tauhid annahu tanzihullah ta'ala 'anil masabbah. Nah, poin yang keempat kata beliau, ini masuk pada inti pelajaran tentang tauhid. Di antara tanda-tanda indahnya tauhid, bagusnya tauhid, baiknya tauhid adalah mensucikan Allah yang maha tinggi dari kekurangan, dari celaan, dari perkataan mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Perhatikan tentang satu kalimat yang teratur indah ini. Kita mulai dari belakang bahwasanya wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak melakukan kesyirikan. Nah, namun sebelum kita pindah ke bagian akhir dari ayat ini, paling depan dulu bahwasanya konsekuensi untuk tidak melakukan kesyirikan adalah mensucikan Allah dengan perkataan subhanallah. Arti dari subhanallah, mensucikan Allah adalah tauhid. Tidak akan bisa terlaksana, tidak tergolong orang-orang syirik kecuali merealisasikan tauhid. Inilah indahnya tauhid. Tauhid itu akan terbilang sempurna apabila mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari seluruh celaan, dari segala sisi dan segi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna dari segala sisi dan segi, tidak memiliki aib sedikit pun. Meskipun sifat yang kita nisbahkan kepada Allah yang merupakan juga sifat manusia, tapi ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu adalah sifat yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Nah, meskipun terdapat pada sebagian manusia itu adalah kekurangan, seperti sebagian orang yang kita istilahkan, apabila manusia memiliki pasangan hidup berarti sempurna. Pada manusia ketika tidak memiliki pasangan hidup, bahasa kita adalah jomblo, tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat sempurna kesendiriannya. Allah tidak sempurna ketika memiliki pasangan hidup. Nah, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, tidak butuh dengan 6 pasangan hidup, tidak butuh dengan pengawal, security, tidak butuh dengan sekretaris, bendahara, tidak butuh dengan dan seterusnya. Seperti juga pada sebagian orang atau pada sifat manusiawi bahwasanya ketika dia tidak bisa tidur ini adalah penyakit, atau terlalu banyak tidur juga adalah penyakit. Nah, sebagian orang terserang dengan penyakit tidak bisa tidur. Kalau orang yang tidak tidur itu juga penyakit. Nah, namun pada Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat tidak tidur sama sekali. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak terserang rasa ngantuk apalagi tidur. Pada manusia kita sifati bahwasanya ketika dia tidak tidur adalah penyakit, susah tidur. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak tidur sama sekali, zat yang maha hidup dan tidak pernah tidur. Inilah indahnya tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib. Jadi orang mentauhidkan Allah adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah. Dan orang yang jauh dari tauhid adalah orang yang paling tidak tahu cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja Allah itu dicela dengan kejahilan mereka tentang tauhid. Al-khamisah, yang kelima, anna min kubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Dipelengkap dari bab yang sebelumnya atau poin yang sebelumnya, yang keempat, inilah kesempurnaannya. Yang kelima adalah termasuk kejelekan syirik perihal tentang dia mencela Allah. Siapapun yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ketika amalan dia terdapat unsur kesyirikan,
Barakallahu fikum, pasti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang seseorang dari kalangan Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh pasangan hidup, memiliki istri dan memiliki anak. Tapi ini berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang yang ketika berdoa dia tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perantara wali-wali, mengatakan bahwasanya wali inilah karena kelebihan dia, keutamaan dia, posisi dekatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Kalau kita berdoa langsung, kita banyak dosa, banyak kesalahan, sedikit ilmu, keimanan lemah. Nah, belum tentu Allah terima. Tapi kalau melalui wali-wali fulan, datang ke kuburan wali fulan, wahai wali fulan, sampaikanlah doaku kepada Allah. Kalau aku langsung berdoa tidak didengar. Ini dia mencela Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena menganggap bahwasanya Allah tidak mendengar, Allah tidak menjawab doa, Allah tidak menerima. Nah, bisa saja langsung dia berdoa. Apa yang menghalanginya? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa kalau doa tersebut adalah ikhlas. Ada unsur. Setiap kesyirikan pasti ada unsur mencela Allah Subhanahu wa taala. Besar dan sedikit. Nah, kecilnya, sedikit dan banyaknya. Perhatikan orang-orang yang menggunakan nama, akan datang nanti bab. Paling pertama tentang kesyirikan adalah menganggap sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, dari ajimat, raja-raja, sesuatu yang bisa ampuh. Atau misalnya ketika mereka mengatakan bahwasanya benda ini bisa memberikan aku rezeki, benda ini yang bisa menolak bala, berarti dia menganggap bahwasanya Allah tidak bisa memberikan rezeki, Allah tidak bisa menolak bala. Atau paling tidak aja menganggap bahwasanya ada sesuatu yang bisa bersekutu dengan Allah. Allah memberi rezeki, hamba juga memberikan rezeki. Berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Tak satu kesyirikan pun, baik itu besar ataupun yang kecil, kecuali ada unsur mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya tauhid. Nah, pada siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling tahu caranya mensucikan Allah. Nah, dan ketika menyelisih tauhid berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap bahwasanya alim ulama dari kalangan Nasrani, ahli ibadah mereka di gereja-gereja mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, bahkan mereka adalah orang yang paling mencoreng nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya istri. Sebab mereka memberikan permisalan bahwasanya terkadang mereka memberikan permisalan bahwasanya aku punya teman namanya Joni. Joni ini melahirkan anak laki-laki. Orang tersebut mengatakan, Allah Nasrani mengatakan, engkau ini sudah gila. Joni laki-laki enggak mungkin bisa melahirkan. Engkau lebih gila. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melahirkan. Kalau aku gila, engkau lebih gila. Nah, karena apa? Setiap sesuatu yang menyelisihi tauhid berarti mencoreng nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki tidak bisa melahirkan, berarti Allah Subhanahu wa taala lebih tidak bisa memiliki keturunan. Karena Allah Maha Tunggal. Nah, ini poin yang kelima di antara 30-an poin yang akan kita baca dalam 6 bab ini. Insyaallah yang lainnya kita akan ambil pada lain kesempatan. Barakallahu fikum. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Allah Ta'ala ala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.